Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Maret 2021. Pertobatan sejati atau pertobatan tomat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10 dan Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai orang yang sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat, tak sedikit dari kita yang masih saja bersungut-sungut merasa Tuhan tidak mengasihi dirinya karena permohonan doanya belum dikabulkan dan sedang bergumul di dalam penderitaan hidup. Saat menghadapi persoalan hidup, kesulitan hidup, merasakan Tuhan Yesus sangat jauh sekali dan tak menolong diri kita. Bahkan kita berteriak, saudara-saudara, "Di manakah Engkau Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau?" Sesungguhnya saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sangat dekat sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, Yesus ada di dalam hati kita. Dia Tuhan Allah kita sungguh-sungguh mengasihi kita. Tetapi sebagian dari kita tidak merasakan dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Karena masih adanya batu-batu kerikil, saudara. Dosa yang menghalangi kita. Kita selalu hidup di dalam kumbangan dosa. Menikmati keinginan duniawi, hawa nafsu daging kita saja. Tuhan Allah yang mengasihi kita menghendaki pertobatan dari kita, saudara-saudaraku. Seperti halnya bangsa Israel. Tuhan berfirman dalam Nubuat Hosea, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Hosea 14 ayat 2. Kembali Allah berfirman, saudara, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewangan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Hosea 14 ayat 5. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita sungguh-sungguh mau bertobat, saudara? Pertobatan bagaimana yang kita lakukan? Kita sering melakukan pertobatan tomat. Tobat kumat. Yang tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan, saudara. Kalau kita masih di dalam pertobatan tobat, bagaimana kita dapat mengasihi Allah, mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri, saudara-saudaraku? Seperti Yesus di dalam Injil hari ini menjawab pertanyaan kepada seorang ahli Farisi. "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31. Bunda Teresa pernah berkata, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bilang mengasihi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan kita tidak mampu mengasihi manusia yang kelihatan ada di sekitar kita.
Mengasihi Tuhan Allah berarti kita juga mau menuruti kehendaknya, mau mengikuti segala peraturan dan langkahnya. Mengasihi Tuhan berarti kita juga mau memperhatikan sesama kita, saudara kita, bukan saja saudara dekat, saudara yang kita kenal. Tapi di luar dari itu saudara-saudaraku, saudara yang tidak kita kenal, saudara yang menyakiti kita. Kita mau mengasihi mereka semua seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah iman kita kepada Yesus Kristus. Kita mau iman itu dilakukan dengan tindakan nyata, saudara-saudara. Seperti Santo Yakobus menyampaikan, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Melalui perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah, masa olah batin kita, ini mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk merefleksikan diri kita. Sejauh manakah kita mengasihi Tuhan kita Allah? Ada jugakah kita memperhatikan dan mengasihi mereka sesama kita? Adakah pertobatan sejati di dalam diri kita? Atau kita masih di dalam pertobatan tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Mari saudara-saudaraku, kita mulai melangkah maju. Jangan diam di tempat saja, saudara-saudara. Kita mau melangkah, melakukan tindakan iman kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Dia yang mengasihi kita dan mengampuni kita. Mari saudara-saudaraku, kita mau melakukan tindakan iman yang nyata untuk mengasihi Allah dengan memperhatikan sesama kita. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, ampunilah kami yang sering bersungut-sungut tidak berterima kasih atas kasih-Mu. Urapilah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus membimbing dan memimpin kami dengan demikian mampu menjalani hidup ini menurut kehendak-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.